Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada kali ini saya ingin meng-share mengenai latihan soal PPJ teman-teman, pengadaan barang dan jasa. Jadi mungkin ini nanti jadi gambaran teman-teman yang akan melalui tes SKB ya, CPNS tentunya di pengadaan barang dan jasa. Ini sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021. Nah, di sini nanti akan ada 90 soal, namun saya akan bagi menjadi 3 sesi. Jadi setiap sesi ini ada 30 soal, jadi biar tidak terlalu panjang. Nah, di setiap soal itu nanti saya akan kasih waktu 5 detik untuk teman-teman bisa berpikir sejenak mana jawaban yang tepat. Kemudian setelah itu nanti akan muncul jawaban beserta dengan dasar jawaban itu apa. Oke, semoga bermanfaat. Langsung saja kita ke nomor yang pertama ya. Nah, peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah A. Undang-Undang Nomor 11, B. Peraturan Presiden Nomor 12, C. Peraturan Menteri, D. Peraturan Pemerintah. Langsung saja. Kira-kira yang mana nih? A, B, C, atau D? Nah, jawabannya yang B, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12. Dasarnya apa? Yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi teman-teman bisa mengecek di link yang di sini ya, jdih.lkpp.go.id atau jaringan dokumen informasi hukum. Di situ nanti bisa lengkap mengenai PPJ dan lain sebagainya. Oke, langsung saja nomor soal yang kedua. Peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah berlaku untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari kecuali ya. Ini harap diingat ada kecualinya. Saya memang pertebal ya biar teman-teman melihat apa namanya. Tapi kalau lanjut dari soal biasanya nggak ditebelin sih. Oke. Apakah A APBN, APBD, hibah atau anggaran BUMN? Nah, kira-kira apa nih? Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, pada pasal 2 yang termasuk sumber anggaran antara lain APBN, APBD, hibah atau pinjaman luar negeri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, next. Nah, berikut merupakan kegiatan dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa kecuali A. Identifikasi PPJ, menetapkan jenis barang atau jasa, C. Menetapkan penyedia, D. Konsolidasi dan pemaketan. Nah, kira-kira apa nih yang tepat? Yang tepat adalah yang C ya, penetapkan penyedia. Jadi pada pasal 18 ayat 1, identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran. Pengadaan barang atau jasa untuk C pada proses pemilihan ya teman-teman. Jadi bukan perencanaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya. Jenis pengadaan barang jasa pemerintah dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu kecuali ya tentunya. A. Barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan jembatan. Oke, kita langsung saja. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi pekerjaan jembatan itu bukan termasuk. Jadi pada pasal 3 ayat 1, barang pekerjaan konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, next. Nah, cara pengadaan barang atau jasa secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu apa? Maka A. Swakelola pemilihan penyedia, B. Swakelola dan swadana atau C. Swadana penyedia, atau D. Swakelola dan tender. Nah, langsung ayo kira-kira apa nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Pada pasal 3 ayat 3 swakelola atau penyedia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, next. Nah, laptop diadakan untuk memperlancar kegiatan yang akan diselenggarakan pada awal bulan Agustus 2021. Terkait hal ini, maka pengadaan barang dan jasa harus tepat. Nah, apakah A. Kualitas, B. Kuantitas, C. Waktu, atau D. Biaya? Nah, kira-kira apa? Nah, jawabannya yang C. Jadi pada garis bawah di sini yang harus tepat waktu ya.
Jadi karena kita tebelin di sini pada awal bulan 2021. Jadi semua jawaban itu benar, cuma melihat aspek value for money diutamakan ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Oke, next. Upaya menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh suatu negara relevan dengan tujuan pengadaan barang dan jasa. Apakah A, B, C, atau D? Nah, monggo silahkan dipikir. Nah, jawabannya adalah yang C ya, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, berdasarkan pasal 4, poin yang sesuai dengan upaya menggali dan mengembangkan adalah yang C. Oke, next. Penyedia mengirimkan laptop sesuai lokasi yang ditentukan dalam kontrak, yaitu di Dinas Sosial Kabupaten XYZ. Hal ini relevan dengan tujuan pengadaan yang sama seperti sebelum tadi ya. Apakah A, B, C, atau D kira-kira? Nah, mundur waktunya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah lokasi ya, karena sudah saya cetak tebal sesuai lokasi. Oke, berdasarkan pasal 4 huruf A, itu jawabannya yang D. Oke, next. Nah, demi terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, maka diperlukan tujuan pengadaan barang dan jasa. Apakah A, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian, B, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, C, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, D, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Ya, kita hitung mundur lagi. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yang D ya, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Nah, di sini saya cetak garis bawahi peningkatan kualitas kehidupan. Jadi untuk generasi berikutnya ya. Jadi kita berdasarkan pasal 68 ayat 2. Jadi seperti eco green dan lain sebagainya biar supaya kehidupan pengadaan berkelanjutannya semakin baik. Oke, next. Untuk menumbuh kembangkan produksi dalam negeri, diperlukan tujuan pengadaan barang atau jasa supaya apakah A, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, B, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, C, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, atau D, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa. Langsung saja kita hitung mundur. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Nah, jawabannya A ya, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi berdasarkan kebijakan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, contoh Kementerian kemarin Pendidikan mengadakan laptop merah putih ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke. Kemudian pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai itu wajib dilakukan secara elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Apakah A, melaksanakan pengadaan barang dan jasa lebih transparan, terbuka, dan kompetitif? Atau B, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, atau C, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa, atau D, menggunakan teknologi informasi, komunikasi, serta transaksi elektronik. Kita hitung mundur ya. Nah, kira-kira apa nih? Nah, yang A ya, melaksanakan pengadaan barang jasa lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Nah, pada pasal 6, prinsip pengadaan itu harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, next. Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang relevan atau upaya untuk mencapai tujuan pengadaan menghasilkan barang dan jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia adalah apakah A, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa, B, mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia, C, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, atau D, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Kita hitung mundur. Kira-kira jawabannya apa?
Nah, jawabannya yang A ya, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi pada pasal 5 kebijakan pengadaan barang dan jasa itu nanti teman-teman bisa lihat itu jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Nah, dalam melaksanakan kebijakan melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan terdapat aspek-aspek yang diperhatikan, yaitu apakah A. Keuangan, sosial lingkungan hidup, atau B. Keuangan, budaya, lingkungan hidup, atau C. Ekonomi, budaya, lingkungan hidup, atau D. Ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Nah, kira-kira apa nih? Jawaban yang tepat adalah yang D. Ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Jadi pada pasal 68 aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, untuk soal nomor 14, preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang atau jasa yang bernilai di atas 1 miliar. Hal ini sesuai dengan A. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa, B. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, C. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia, atau D. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kita hitung mundur. Kira-kira apa? Jawabannya adalah yang C ya, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. Nah, pada pasal 67 preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri. Nanti teman-teman bisa belajar sesuai dengan pasal yang saya sebutkan ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya. Nah, untuk soal berikutnya, penerapan konservasi energi dengan pemberlakuan label tingkat hemat pada peralatan listrik merupakan bentuk pengaplikasian A. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia, atau B. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan menengah, C. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, D. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, kira-kira apa nih? A, B, atau C, atau D? Jawabannya adalah yang D ya, melaksanakan pengadaan yang berkelanjutan. Jadi, konservasi energi berkaitan dengan eco-green produk sehingga sangat baik untuk kedepannya. Seperti itu ya. Oke, next. Pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua penyedia kendaraan yang memenuhi persyaratan. Merupakan upaya pelaksanaan prinsip apakah A. Efisien, B. Efektif, C. Terbuka, D. Transparan. Kira-kira apa nih? Jangan sampai terkecoh ya. Langsung saja kita hitung mundur. Nah, yang transparan ya, karena memenuhi persyaratan di sini yang saya garis bawahi, itu konteksnya harus mengetahui persyaratannya apa aja nih, ya, persyaratan apa aja sehingga harus transparan nih, jangan sampai persyaratan ya, ini nggak dilihatkan ke umum ya, sehingga harus transparan untuk bisa diikuti oleh semua penyedia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, proses pengadaan kendaraan operasional dilaksanakan sesuai ketentuan yang mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima dan harga yang digunakan harga yang sudah dipublikasi secara luas merupakan upaya pelaksanaan prinsip A. Terbuka, B. Adil, C. Akuntabel, D. Transparan. Kira-kira apa? Nah, akuntabel ya. Jadi sesuai ketentuan mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima dan harga digunakan harga yang sudah dipublikasi itu secara luas dapat dipertanggungjawabkan. Jadi definisi dari akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang tepat adalah yang C ya. Pasar kendaraan bermotor merupakan pasar persaingan sempurna di mana pembeli dan penjual sudah mengetahui dengan jelas spesifikasi teknis masing-masing produk dan harganya. Merupakan upaya prinsip apa? Apakah A. Terbuka, B. Adil, C. Akuntabel, D. Bersaing. Nah, kira-kira apa nih? Oke, jawabannya adalah yang D ya, bersaing. Jadi pasar kendaraan bermotor dengan spesifikasinya hampir sama ya, tidak jauh berbeda. Kemudian harganya kompetitif. Sudah diketahui banyak hal ya. Hal ini dikarenakan prinsip bersaing antar kompetitor ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D.
Oke, berikut ini yang bukan merupakan etika pengadaan barang atau jasa adalah A. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan oleh sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait, atau B. Tidak mempertentangkan kepentingan dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang atau jasa. C. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, atau D. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Nah, kita hitung mundur. Kira-kira apa? Yang B ya, tidak mempertentangkan. Jadi pada pasal 7 etika pengadaan barang dan jasa, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nanti teman-teman bisa lihat atau di link deskripsi saya nanti upload filenya ya. Jadi teman-teman nggak perlu mencari-mencari kemana pasal-pasalnya. Kemudian berikut ini yang bukan merupakan pertentangan kepentingan pihak terkait adalah A. Direksi, Dewan Komisaris, dan sebagainya. B. Konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana, atau C. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana, atau D. PPK atau Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan dan menjalankan perusahaan penyedia. Kira-kira yang mana? Hitung mundur. Jawabannya yang tepat adalah yang B ya, yang B. Nah, pada pasal 7 ayat 2 pertentangan kepentingan. Jadi teman-teman nanti bisa lihat jawaban yang tepat ini adalah yang B, yaitu konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerja konstruksi yang direncanakan atau diawasi dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Oke, next. Berikut ini yang merupakan tugas dan kewenangan dari PA adalah apakah A. Menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja KAK, B. Menetapkan pemenang tender di atas 100 miliar, atau C. Menilai kinerja penyedia, D. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Oke, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ya, yang B ya. Jadi pada pasal 9 ayat 1 tugas dan wewenang PA itu semua ada di situ ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, next. Nah, pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah adalah A. PP atau pejabat pengadaan, atau B. PPK atau pejabat pembuat komitmen, atau C. Pekerja pemilihan, atau D. Agen pengadaan. Kira-kira yang mana? Ayo, kira-kira yang mana? Nah, yang B ya. Jadi pada pasal 11 ayat 2, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut adalah yang bukan merupakan tugas dari pejabat pengadaan adalah A. Melaksanakan persiapan, B. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung, C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung dengan pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak 100 juta, atau D. Melaksanakan e-purchasing dengan nilai di atas 200 juta. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi pasal 12 itu nanti ada tugas pejabat pengadaan ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, apabila kementerian atau lembaga pemerintah daerah masih kurang atau belum memiliki pengelola pengadaan barang atau jasa sebagai pojok pemilihan, maka berlaku ketentuan yaitu A. Dijabat oleh personil lain yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian dasar tingkat 1 ya di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah, atau B. Dijabat oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar level 1 di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. C. Pokja pemilihan tidak harus beranggotakan 3 orang sehingga tugas pokja pemilihan tetap berjalan, atau D. Pejabat struktural yang bersedia merangkap sebagai pokja pemilihan. Kita langsung hitung mundur. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke. Wajib mempunyai sertifikat PBJ dasar. Untuk poin B bukan pelaku PBJ ya. Oke, jadi
Berikutnya, tim persiapan dan tim pengawas swakelola merupakan pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab keanggaran yang ditetapkan oleh PA atau KPA, sedangkan tim pelaksana merupakan pengurus atau anggota organisasi kemasyarakatan merupakan penyelenggaraan swakelola tipe berapa? Tipe 1, 2, 3, atau 4. Oke, kita hitung mundur. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Jadi pasal 18 ayat 6 itu nanti teman-teman bisa melihat mengenai tipe-tipe swakelola, nanti bisa dipelajari apa saja sih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, yang bukan merupakan sistem pendukung SPSE adalah A. Portal Pengadaan Nasional, B. Monitoring dan Evaluasi, C. Pengelolaan Sumber Daya Pembelajaran, D. Pengelola Sanggah. Kira-kira yang mana? SPSE, sistem SPSE. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Jadi pada pasal 71 ayat 3, macam-macam sistem pendukung SPSE di sana lengkap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Oke, katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP adalah katalog apa nih? Maka A. Katalog nasional, B. Katalog sektoral, C. Katalog lokal, atau D. Toko daring. Kira-kira yang mana? Ayo, yang mana? Nah, tentunya yang katalog nasional. Aturan katalog nasional untuk kebutuhan secara umum di KLPD itu dikelola oleh LKPP. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Yang bukan merupakan tanggung jawab dari penyedia katalog elektronik adalah A. Pelaksanaan surat pesanan e-purchasing katalog, B. Seluruh informasi barang atau jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada katalog elektronik, C. Pengiriman barang substitusi yang tidak terdapat di katalog elektronik, D. Tindak lanjut laporan dan pengaduan barang atau jasa yang diunggah pada katalog elektronik dan dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan. Kira-kira yang mana? Ayo, kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi pembahasannya, tanggung jawab penyedia katalog itu melaksanakan surat pesanan e-purchasing, upload informasinya, kemudian tidak lanjut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Soal nomor 29, yang bukan merupakan kriteria barang atau jasa yang ditransaksikan melalui toko daring apa aja nih? Apakah yang A. Standar dan atau dapat distandarkan, B. Dapat di-custom ya, sesuai dengan kebutuhan, C. Memiliki sifat risiko rendah, D. Harga sudah terbentuk di pasar. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang B ya. Jadi pada pasal 72 yang A, barang atau jasa yang ditransaksikan melalui toko daring memiliki kriteria A. Standar atau dapat distandarkan, B. Memiliki sifat risiko rendah dan harga sudah terbentuk di pasar. Jawabannya yang tepat adalah B. Oke, soal yang terakhir untuk 30, yang bukan merupakan tujuan diadakannya PBJ secara elektronik, yaitu untuk meningkatkan apakah A. Transparansi dan akuntabilitas, B. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, C. Efisiensi proses pengadaan, D. Pembuatan repositori pasar pengadaan. Kira-kira yang mana? Ayo, kira-kira yang mana? Nah, jawabannya adalah yang D ya. Jadi tujuannya adalah transparansi, akses pasar, efisiensi. Sedangkan repositori itu adalah nanti hasil dari PBJ secara elektronik ya. Jadi kita mengumpulkan, mengkolek datanya seperti itu. Oke, untuk soal PBJ dasar bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian terima kasih. Jangan lupa jika berkenan, jika bermanfaat bisa like, share, and subscribe untuk menerima update-update mengenai materi PBJ atau dunia PBJ terutama dari LKPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.